Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas mengenai soal perbandingan senilai dan tak senilai. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini tertera harga satu lusin buku, yaitu 18.000. Jika harga berlaku secara proporsional dan tanpa diskon, berapa harga untuk membeli 7 buku? Di sini ada perbedaan satuan ya teman-teman ya. Ada satuan lusin dengan satuan buku ya, pieces. Nah teman-teman, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Satu lusin itu sama dengan 12 buku ya. Kemudian harganya 18.000. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika belinya 7 buku, harganya berapa? Teman-teman, untuk memastikan soal ini perbandingan senilai atau perbandingan tak senilai, kita harus menganalisa menggunakan logika ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau misalnya belinya 12 buku, ngeluarin uang 18.000. Kalau teman-teman beli bukunya lebih sedikit, hanya 7 buku, pastinya ngeluarin uangnya juga lebih sedikit. Ya, angkanya bakal kurang dari 18.000. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Maka data di sebelah kiri kita lihat dari angka 12 turun menjadi angka 7. Data di sebelah kanan dari nominal 18.000 turun menjadi kurang dari 18.000. Ya, inilah yang disebut dengan perbandingan setara ya. Nah, atau biasa disebut dengan perbandingan senilai, sama saja. Terus gimana Kak cara mengerjakannya? Teman-teman tinggal dikali silang ya teman-teman ya. Teman-teman ingat kalau perbandingan senilai itu dikali silang. Kita coba kerjakan. 12 dikali X jadi 12 X, kemudian ada angka 7 dikali 18.000, 7 kali 18.000. Karena X yang dicari, X-nya tinggalin, 7 kali 18.000 itu 126.000 dibagi 12. X sama dengan 10.500. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ini bentuk soal yang sederhana. Kita akan belajar lagi soal perbandingan yang agak rumit sedikit ya. Oke, kita lanjut pembahasan pada soal nomor 2. Soal nomor 2 ya, di sini ceritanya ada 5 orang bekerja selama 4 jam dapat membersihkan 40% kebun. Ya, kita tulis dulu. Jadi selama 4 jam ini 5 orang ya bisa menyelesaikan pekerjaan 40% kebun ya. Nah, jika kebun ingin dibersihkan 60%, oke ya, pengen 60% nih. Nah, dalam waktu yang sama teman-teman ya. Dalam waktu yang sama berarti masih selama 4 jam. Nah, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, berarti butuh berapa orang nih gitu ya. Kita tandain X dulu. Nah, teman-teman, untuk menentukan soal ini perbandingan senilai atau tak senilai ya, lagi-lagi kita harus berpikir logika. Kalau misalnya pekerjaannya 40% diselesaikan 5 orang, ya, kemudian pekerjaannya nambah menjadi 60%, logikanya kita akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak ya, lebih dari 5. Nah, teman-teman ya, kita lihat datanya ya, dari 40% ya, ini meningkat jadi 60%. Kemudian data dari 5 orang itu akan meningkat, X-nya dibutuhkan lebih dari 5 orang. Nah, ini merupakan soal perbandingan senilai ya, teman-teman. Oke.
Nah, seperti contoh soal nomor 1, bahwa perbandingan senilai ini cara pengerjaannya lagi-lagi dikali silang ya teman-teman ya, dikali silang aja. Nah, kita coba kerjakan ya. Di sini ada 40 dikali X ya, jadi 40X. Kemudian 5 dikali 60 ya, 5 dikali 60. Karena X-nya dicari, X-nya kita tinggalin sendiri. 5 dikali 60 itu sama dengan 300 dibagi 40 ya. Nah, 300 dibagi 40 itu sama dengan 7,5. Nah, teman-teman kan nggak mungkin ya membutuhkan orang sejumlah 7,5 orang. Sehingga kita ubah angkanya menjadi 8 orang ya teman-teman, di up ke atas jadi 8 orang. Kak, di pilihan jawaban nggak ada tuh 8 orang. Nah, teman-teman lihat lagi pertanyaannya, bahwa yang dicari adalah tambahan pekerja ya teman-teman. Nah, jika awalnya adalah 5 orang, ya awalnya adalah 5 orang, kemudian jadi dibutuhkan 8 orang, ya, maka tambahan pekerjanya adalah 3 orang ya teman-teman pastinya. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman ya. Nah teman-teman, kita akan belajar soal lain yang berkaitan dengan perbandingan tak senilai ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, soal nomor 3 ya. Suatu proyek dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam 2 hari. Nah kita tulis dulu ya. 12 pekerja ya itu bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari saja. Nah, jika hanya 3 pekerja, oke, jumlah pekerjanya berkurang nih teman-teman. Nah, berapa hari proyek dapat diselesaikan? Ya, kita tandain dengan X. Nah, teman-teman seperti biasa ya, sebelum mengerjakan lebih lanjut kita harus menganalisa apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan tak senilai. Ya, lagi-lagi kita harus menggunakan analisa berpikir logis ya, menggunakan logika. Nah, teman-teman, kalau 12 pekerja keroyokan nih ngerjain kerjaan, selesainya lebih cepat, butuh 2 hari aja. Tapi kalau misalnya 3 pekerja, jumlah orangnya sedikit, pastinya kerjaan bakal keteteran. Ya, bakal memakan waktu lebih dari 2 hari, teman-teman. Logikanya seperti itu ya. Nah, kita lihat data di sebelah kiri, dari angka 12 dia turun menjadi angka 3, teman-teman. Ya, sedangkan data di sebelah kanan dari asalnya 2 hari akan berubah menjadi lebih dari 2 hari, teman-teman. Nah, ini kan berlawanan ya data kanan dan kiri, maka ini merupakan bentuk perbandingan tidak senilai ya teman-teman. Nah, oke. Kak, gimana nih cara ngerjain perbandingan tak senilai ya? Ini berbeda dengan soal-soal yang tadi perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu dengan cara kali silang. Kalau perbandingan tak senilai ini kali lurus teman-teman ya. Kali lurus. Nah, kita coba ya. 12 dikali 2 teman-teman ya, 12 dikali 2, di sini ada 24 ya, kemudian 3 dikali X ya, 3 dikali X, di sini 3X. X-nya dicari, X-nya turunin sendiri, di sini sisa 24 dibagi 3, X sama dengan 24 bagi 3 hasilnya 8 ya. Oke, jawabannya adalah 8 hari. Betul gitu Kak? Iya dong, coba lihat teman-teman, ini terbukti kan bahwa X nilainya lebih dari 2 hari. Ya, pastinya bakal keteteran, jumlah pekerjaan sedikit,
maka memakan waktu lebih banyak, 8 hari. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, sip ya. Nah sekarang aku akan ngasih contoh satu soal lagi ya. Contoh soal perbandingan tak senilai yang sering muncul di CPNS maupun kedinasan. Kita lanjut pada soal nomor 4. Soal nomor 4 ya, jika Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam selama 120 menit. Kita tulis dulu ya. Nah, di sini ada 30 km per jam ya, sama dengan 120 menit. Nah, kemudian berapa kecepatan yang dibutuhkan jika sampai dalam 90 menit? Oke, teman-teman ya. Lebih cepat nyampenya ya, 90 menit. Berapa nih kecepatannya? Kita tulis X dulu ya. Nah, teman-teman mari kita bermain dengan logika ya. Ini kalau pakai kecepatannya 30 km per jam, nyampenya 120 menit teman-teman ya. Tapi pengen nyampenya lebih cepat, 90 menit. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen nyampenya lebih cepat, itu ngebut atau lambat? Pastinya kalau pengen cepat nyampe ya, cepat waktu perjalanannya, itu pasti bakal ngebut teman-teman ya. Kalau ngebut berarti nilai X-nya akan lebih besar ya dari 30 km per jam. Ya, kecepatannya akan lebih besar dari 30 km per jam. Nah, teman-teman kita lihat data pada sebelah kanan ya, ini dari 120 menit dia turun datanya menjadi 90 menit, sedangkan data di sebelah kiri dari asalnya 30 km per jam, datanya akan menaik bahwa X itu dibutuhkan angka kecepatan lebih besar ya, ngebut lebih dari 30 km per jam. Nah, ini kan tidak setara ya teman-teman, tidak senilai ya, betul. Perbandingan tidak senilai. Nah, teman-teman kalau perbandingan tak senilai, pengerjaannya ya seperti soal nomor 3 tadi, yaitu dikali lurus ya teman-teman ya. Ingat, perbandingan tak senilai itu dikali lurus. Ya. Di sini ada angka 30 dikali 120. Ya, kita tulis dulu di sini 30 dikali 120. X dikali 90 gitu ya, akan menjadi 90X ya. 30 dikali 120 itu sama dengan 3600 sama dengan 90X. Karena X-nya yang dicari, maka X-nya dipisahin sendirian. Sisa 3600 dibagi 90 yaitu 40 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 40 km per jam. Ya, teman-teman bisa lihat datanya bahwa nilai X-nya itu lebih dari 30 km per jam. Betul ya? Nah, inilah contoh soal perbandingan tak senilai. Oke, teman-teman, video pembahasan perbandingan senilai dan tak senilai cukup sampai soal nomor 4. Jangan lupa subscribe dan like ya, share juga. Nanti aku bakal upload lagi soal-soal latihan TIU SKD maupun SKD kedinasan maupun CPNS ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.